Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan aksi nyata modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Saya Inayanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Cirebon. Saya akan memulai aksi nyata dengan membuat rancangan tindakan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensi konten, di mana teknik apa yang akan kita ajarkan kepada murid terkait bahan atau materi. Yang kedua adalah diferensi proses, yang mengacu pada bagaimana murid memahami materi. Selanjutnya yang ketiga adalah diferensi produk, terkait bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dari pembelajaran yang telah dilakukan. Saya akan memberikan penjelasan singkat di mana pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Keputusan tersebut dibuat guru untuk murid dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran, kebutuhan belajar murid, lingkungan belajar, manajemen kelas, dan penilaian berkelanjutan. Tujuan pembelajaran khususnya agar calon guru penggerak mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Skenario pembelajarannya adalah Ibu Inayanti adalah guru matematika kelas 10. Pada pembelajaran kali ini, Ibu Ina akan mengajarkan materi tentang deret aritmatika. Kegiatan yang dilakukan sebelum merancang perangkat pembelajaran adalah Ibu Ina memetakan kebutuhan siswanya terlebih dahulu berdasarkan profil belajar siswa atau gaya belajar. Ibu Ina melakukan observasi dengan menggunakan angket yang menggunakan aplikasi Google Form, membuat power assessment, melaksanakan proses pembelajaran, dan melakukan refleksi atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Kalimat yang menggambarkan aksi nyata ini adalah hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan, menurut Marie Ebner. Berikut adalah implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Hal yang pertama kali dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan murid, yaitu dengan melakukan observasi melalui gaya belajar dengan menggunakan angket yang menggunakan aplikasi Google Form di kelas. Dari hasil angket gaya belajar, guru menemukan adanya perbedaan gaya belajar murid, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan adalah membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Guru membuat RPP berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan murid yang kemudian direncanakan penerapannya menggunakan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kemudian membuat asesmen yang akan digunakan. Pada tanggal 1 November 2023 adalah waktu pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Pada kegiatan pendahuluan, guru menyapa murid dan berdoa, melakukan absensi, membuat kesepakatan selama kegiatan belajar, memberikan pertanyaan pemantik terkait materi yang akan dipelajari, memberikan motivasi, dan menyampaikan tujuan dan penilaian pembelajaran. Pada kegiatan inti, guru meminta murid untuk mengeksplorasi kegiatan belajar secara kelompok untuk menjabarkan konsep deret aritmatika dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan deret aritmatika. Kemudian guru memberikan pertanyaan, jika ada 2 orang maka berapa jumlah jabat tangan yang terjadi?
Jika ada 3 orang, maka berapa jumlah jabat tangan yang terjadi? Berapa jumlah total murid dalam kelompokmu dan berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Bagaimana kalian mengetahuinya? Dan apakah banyak jabat tangan di atas membentuk barisan? Jelaskan jawabanmu. Pada kegiatan inti yang kedua, guru memberikan konfirmasi kepada murid untuk masalah kontekstual yang disampaikan dan memberikan arahan bahwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan menggunakan materi yang akan dipelajari. Kemudian, guru memberikan penjelasan singkat mengenai materi deret aritmatika kepada murid. Kegiatan inti berikutnya yang merupakan diferensi konten, guru meminta murid untuk mengumpulkan informasi dan data tentang konsep deret aritmatika. Guru membagikan LKPD yang berisi tentang menemukan konsep deret aritmatika dengan permasalahan kontekstual dan menyelesaikan soal cerita tentang deret aritmatika kepada masing-masing kelompok. Lalu murid mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD tersebut dengan teman sebaya atau teman sekelasnya melalui buku pegangan dan YouTube. Kegiatan inti berikutnya yang merupakan diferensi proses, guru melakukan survei berupa tanya jawab langsung kepada murid. Hasilnya, murid memiliki minat dan ketertarikan yang berbeda dalam memahami konsep deret aritmatika. Ada yang tertarik menyelesaikan dengan soal angka yang menggunakan rumus deret aritmatika langsung, ada yang lebih menyukai menyelesaikan soal esai yang berhubungan dengan keseharian. Kegiatan inti berikutnya adalah menggambarkan tentang diferensi produk. Guru meminta murid untuk memberikan perwakilan kelompoknya dalam menyajikan hasil diskusi. Murid dalam kelompok yang lain menanggapi pemaparan presentasi yang disampaikan. Setelah semua kelompok selesai presentasi, guru mengirimkan link video untuk memberikan pemahaman tentang konsep deret aritmatika sekaligus sebagai penguatan beserta contohnya. Kemudian, guru bersama siswa menyimpulkan secara singkat tentang kegiatan yang sudah dilakukan dan cara penyelesaian soal deret aritmatika. Kegiatan inti sebagai produk pembelajaran, murid kemudian diminta untuk menyajikan hasil pekerjaannya dalam bentuk tulisan atau audio visual. Dari hasil yang diperoleh dalam penyelesaian LKPD. Murid yang suka menulis akan menyajikannya dalam bentuk tulisan. Murid yang suka dengan dunia digital akan menjelaskan dalam bentuk video, diagram, animasi. Atau murid dapat mempresentasikan hasilnya di depan kelas sesuai dengan kemampuannya.